CT scan ya, karena ada kecurigaan ada apa-apa di daerah bagian kepala, dan ternyata pada bagian kepala ditemukan perdarahan ya, perdarahan kurang lebih 100 cc ya, berarti cukup luas ya di otak bagian intraventrikel kiri, sehingga dokter IGD mendiagnosis pasien ini dengan stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, dari hasil cerita-ceritanya dengan keluarga bahwa pengusaha muda ini adalah seorang pemuda yang sangat rajin bekerja ya sampai larut malam dalam menjalankan usahanya. Ya, niatnya untuk menjadi orang sukses itu sangat besar sekali. Jadi dia bekerja keras ya. Kemudian didapatkan juga informasi riwayat keluarganya itu juga adalah seorang keturunan pengusaha juga, namun kedua orang tuanya sudah meninggal. Ya, riwayatnya karena serangan jantung untuk ayahnya dan diabetes untuk ibunya. Nah, diceritakan juga bahwa pasien ini tidak pernah sakit ya, sehingga jarang untuk melakukan medical check up ya. Jadi cek tensi saja tidak pernah gitu ya, karena merasa masih sehat terus. Nah, akan tetapi pada saat di IGD didapatkan tekanan darah pada saat itu adalah 200/120 mm Hg. Nadinya 100, suhunya sudah 38. Ya, kemudian ditemukan juga kelemahan di anggota gerak bagian kanan. Pasien ini sedang dirawat di ICU. Nah, ini cerita ya Bapak Ibu, menceritakan bagaimana seseorang yang masih umur muda, 35 tahun, seorang pengusaha yang demikian kerasnya sedang energiknya untuk meniti karir begitu, tapi kan lupa bahwa ada sesuatu yang dimiliki yang berpotensi pada tubuhnya, sehingga kejadian bahwa pagi-pagi ditemukan dirinya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, ini sebuah cerita saja yang nanti akan berhubungan dengan slide-slide berikutnya. Ya. Nah, maksud dari cerita ini adalah nanti Bapak Ibu bisa akan bisa membangun satu pemahaman bahwa ternyata stroke ini sangat berhubungan dengan cerita ini gitu ya. Jadi kenapa bisa terjadi stroke pada umur muda ya. Kemudian apa-apa sajakah yang terjadi kalau orang terkena stroke. Nah, kemudian kalau didapatkan satu tanda-tanda klinis yang tadi saya sebutkan, ada tekanan darah yang seperti itu, ada riwayat-riwayat keluarga yang mengalami juga penyakit-penyakit kronis. Nah, berarti pada keturunannya, anak-anaknya itu juga akan memiliki potensi. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti akan ketahui ya. Oke. Dalam slide ini kita akan membahas beberapa topik ya. Yang pertama adalah bagaimana tentang stroke itu secara umum ya, pengertian bagaimanakah gejala-gejala dan tandanya. Ya, kemudian apa perbedaan antara stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Nah, yang ketiga bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya. Yang keempat nanti adalah kesimpulan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, saya ingin memperkenalkan. Nah, ini otak kita ya, yang kalau hubungannya stroke itu pasti berhubungan dengan otak ya. Jadi ya ini seperti gambar yang ada dalam slide ya. Jadi otak kita ada yang kita sebut sebagai otak besar ya. Otak besar itu pada umumnya adalah otak yang ada di depan bagian istilahnya jidat kita ya, di sana di bagian itu ada otak besar, kemudian ada otak tengah itu namanya parietal lobe ya, ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, itu semuanya tuh otak tengah ya. Sedangkan yang paling belakang itu namanya otak kecil ya, atau disebut sebagai cerebellum. Nah, di depan dari cerebellum inilah yang berkembang menjadi spinal cord namanya ya. Jadi ini ya spinal ya yang memanjang ke bawah ke bagian punggung kita. Ya, itu ini gambar dari anatomi kita. Jadi sekali lagi kalau terjadi apa-apa pada otak kita ya, terjadi perdarahan misalnya ataukah penyumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, ini tergantung nanti daerah-daerah otak yang mana saja, apakah di otak besar, ataukah otak tengah, ataukah otak kecil kita yang mengalami.
masalah. Itulah yang nanti akan menimbulkan stroke gitu ya. Nah, kalau stroke pasti berhubungannya dengan pembuluh darah ya. Jadi dalam gambar ini kita tahu ada pembuluh darah besar ya yang memperdarahi istilahnya otak kita ya. Jadi ada pembuluh darah yang namanya arteri karotis ya. Kalau kita raba ya di bagian pinggir dari leher kita ya, itu ada dari jantung itu langsung naik ke atas ya, yang kita sebut sebagai arteri karotis. Nah ini yang memperdarahi seluruh muka kita termasuk kepala kita gitu ya. Ada yang nanti yang menjalar ke depan itu disebut nanti arteri facialis namanya ya. Ada yang memperdarahi maksila kita namanya arteri maksilaris ya. Ada yang ke bagian otak kita itu nanti terpecah dia, ada yang menuju ke oksipital ya, ke bagian tulang kepala bagian belakang ya, ada yang ke di tengah, ada yang ke depan juga gitu. Dan itu pembuluh darah yang wajib kita ketahui dan wajib kita jaga. Sebab kalau terjadi apa-apa pada pembuluh darah ini itu fatal akibatnya, boleh dibilang seperti itu ya. Karena ini salah satu arteri pembuluh darah yang akan membawa nutrisi, membawa oksigen ya, supaya otak kita dan organ-organ yang lain di dalam kepala kita itu bisa berfungsi secara normal ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, secara umum ya, ini arteri karotis ya yang langsung keluar dari jantung kita itu langsung menuju ke atas ya, ke bagian kepala kita ya. Oke. Nah, stroke itu apa sebenarnya definisinya ya? Nah, ini oleh WHO. Jadi stroke itu adalah suatu keadaan ya di mana ditemukan tanda-tanda klinis ya, tanda-tanda klinis yang berkembang cepat. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global. Jadi yang dapat memberat ya, kemudian berlangsung lama ya selama 24 jam ataukah lebih dan dapat menyebabkan kematian ya tanpa adanya penyebab lain yang jelas. Nah, ini yang didefinisikan oleh WHO. Jadi ada kata-kata yang harus kita pahami di sini adalah ada satu keadaan tanda-tanda klinis ya berupa defisit neurologik. Nah, defisit neurologik ini berhubungan dengan persarafan ya. Dan kejadiannya itu berlangsung sangat cepat sekali. Jadi dan penyebabnya ini adalah penyebabnya oleh karena dalam gangguan di dalam pembuluh darah di otak itu ya. Nah, itu pengertian dari stroke ya. Nah, stroke ini terjadi ya Bapak Ibu apabila pembuluh darah otak itu mengalami penyumbatan ataukah pecah. Jadi akibatnya sebagian otak itu sel-sel otak itu tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen ataukah nutrisi yang diperlukan sehingga sel-sel otak itu mengalami kematian ya, atau jaringan otak itu mengalami kematian. Nah, dalam gambar seperti yang kita lihat ya, jadi akibat dari satu kondisi arteri karotis ya, arteri karotis ini mengalami penyempitan seperti itu ya, baik oleh karena ada sumbatan di sana ataukah oleh karena ada penekanan di darah karotis itu, sehingga aliran darah yang harusnya menuju ke otak itu mengalami kekurangan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada penyumbatan tentu darah yang mengalir ke otak itu pasti akan berkurang. Atau bisa juga oleh karena ada satu trombus ya, atau suatu komponen dari darah itu yang terlepas dalam bentuk yang volumenya lebih besar begitu, kemudian dia menuju permukaan pembuluh darah yang lebih kecil dan di saat itu dia mengalami menyumbat sehingga aliran darah yang harusnya dialirkan ke target organ dari pembuluh darah tersebut itu mengalami
kematian oleh karena darah tidak sampai menuju ke otak tersebut. Nah, ini daerah yang otak yang mengalami kematian itu pasti akan terjadi satu perubahan ya, fisiologis dari sel-sel otak yang fisiologis ya, sehingga itu menimbulkan satu kondisi-kondisi ya, tergantung sekarang organ otak yang mana yang mengalami infak ataukah mengalami stroke, itulah yang berdampak pada kehidupan manusia itu, menurut kehidupan pasien itu yang ditimbulkan, yang ditunjukkan ya dengan gejala-gejala klinis itu ya. Misalnya kalau terkena di otak bagian depan misalnya gitu, di bagian kiri, maka ada satu defisit neurologis yang terjadi pada daerah ekstremitas bagian kanan ya. Jadi mulai muka bagian kanan sampai ekstremitas bagian kanan itu mengalami kelemahan. Nah, ini itulah patofisiologi ya dari stroke ini ya. Nah, Bapak Ibu, dalam satu teori bahwa ada satu kondisi normal yang harusnya darah tersebut teralirkan ke otak kita ya dalam mililiter per 100 gram ya. Jadi dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal harusnya otak kita itu dialiri darah 60 sampai 80 mililiter ya. Maka jaringan otak itu masih dalam kondisi yang normal. Nah, apabila terjadi penurunan ya, apalagi apabila terjadi penurunan ya, 38 sampai 60, kemudian 20 sampai 38 ya, itu pasti akan sudah mengalami satu kondisi-kondisi sel-sel otak itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan ya. Nah, sampai akhirnya dalam kondisi yang disebut sebagai infak ya. Dalam kondisi sebagai infak itu otomatis bahwa memang aliran darah yang menuju ke otak tersebut memang sudah sangat sangat tidak ada sama sekali, boleh dibilang seperti itu ya. Saya mohon maaf harus minum dulu ya. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya otak kita tidak teraliri darah ya, atau pembuluh darah yang harusnya menjadi tugas untuk memperdarahi bagian otak tertentu itu darahnya terhenti, baik oleh karena sumbatan, oleh karena ada emboli atau terjadi pecahnya pembuluh darah tersebut, maka aliran darah yang harusnya ke sana itu sudah akan berkurang ataukah nol sama sekali. Ini yang perubahan-perubahan seperti inilah yang terjadi gitu. Nah, ini adalah penyebab ya terjadinya yang menyebabkan bisa terjadinya stroke ya. Yang pertama adalah trombosis ya. Trombosis itu adalah bekuan cairan di dalam pembuluh darah di otak ya. Maksudnya kalau ada satu trombos itu akan menumpuk semakin lama itu akhirnya juga akan menutup ya bagian tertentu dari pembuluh darah itu. Itulah yang akan bisa menyebabkan aliran darah itu terhambat. Ini yang disebut sebagai trombosis ya. Yang kedua itu ischemia ya. Ischemia itu penurunan aliran darah ke bagian otak, bisa oleh karena ischemia ini bisa oleh karena hipovolemi ya, ataukah oleh karena aliran darah pada otak tersebut memang berkurang ya, volumenya. Itu juga bisa menyebabkan kondisi yang seperti itu. Yang kemudian ketiga itu disebut sebagai embolisme cerebral ya. Embolisme cerebral ini adalah bekuan darah ataukah material lain yang bergerak ya, ikut dalam aliran darah. Kemudian pada kondisi penampang tertentu dari pembuluh darah itu, emboli itu akan benar-benar tidak bisa bergerak lagi mengarah ke arah perifernya, ke arah lanjutannya lagi, dan dia akan menyumbat aliran darah sehingga otak yang harusnya mendapatkan darah tersebut itu tidak mendapatkan darah sama sekali. Nah, itu namanya emboli. Jadi bedanya dengan trombos. Kalau trombos itu diam ya, trombos itu diam, dia lama-lama dia akan menumpuk dan akhirnya dia menutupi.
ya dalam kondisi setengah saja misalnya menutupi, pasti aliran darah juga akan berkurang ke target organnya. Ya kalau emboli itu dia ikut bergerak, ya dia lepas dari satu jaringan misalnya di dalam jantung, dia lepas ikut peredaran darah, ya kebetulan saja dia menutup mengikuti pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah kemudian pada penampang pembuluh darah tertentu dia tidak lagi bisa bergerak, hanya dia terkunci di sana, itulah yang kita sebut sebagai emboli. Kebetulan dia ada di otak, makanya disebut sebagai emboli cerebral. Ya, ada juga emboli yang terjadi di hati, ada emboli di jantung, ada emboli di di ginjal dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya. Nah, yang keempat itu penyebabnya adalah terjadi hemorrhagic cerebral. Ya, jadi kita sebut ini karena pecahnya pembuluh darah di otak ya, dengan perdarahan di dalam jaringan otak ataukah ruang sekitar otak. Nah, inilah 4 kondisi yang menyebabkan stroke itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tanda dan gejala dari stroke? Ya, ya mungkin ada keluarga ataukah teman yang Bapak Ibu miliki sudah ada mengidap stroke ya. Jadi seperti itu gejala tanda yang pasien tersebut nampakkan ya kalau misalnya beliaunya sedang mengidap penyakit stroke ya. Yang pertama tentu adalah karena adanya defisit neurologis ya. Jadi penampakan yang terjadi itu memang tergantung dari lokasi lesinya. Jadi pembuluh darah mana yang pecah ataukah mana yang tersumbat. Jadi nanti daerah mana yang berdarahi oleh pembuluh darah tersebut, berarti di sana ada lokasinya. Yang kedua adalah ukuran area yang perfusinya itu tidak adekuat. Jadi ukurannya ya. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil tentu akan berbeda kalau seandainya daerahnya ukurannya lebih besar. Ya, tentu defisit neurologisnya juga pasti akan lebih banyak terjadi pada area yang matinya itu lebih besar, seperti itu artinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah aliran darah kolateral. Itu maksudnya adalah kalau terjadi sumbatan pada pembuluh darah tersebut, apakah ada pembuluh darah yang kolateral nggak, yang terbentuk menggantikan fungsi dari pembuluh darah itu, sehingga area yang terkena isemia tersebut ataukah terjadi infak tersebut itu bisa diperdarahi oleh pembuluh darah yang lain. Itu maksudnya ya. Jadi darah kolateral itu maksudnya adakah pembuluh darah pengganti yang bisa untuk menggantikan fungsi dari pembuluh darah yang terkena stroke itu, ya, atau yang terkena gangguan itu, ya. Nah, jadi tanda dan gejala stroke yang pertama adalah kehilangan motorik. Tentu ini yang paling sering kita perhatikan, ya. Jadi kehilangan motorik ini berupa apa? Itu berupa kehilangan kontrol volunteer ya terhadap gerakan motorik. Jadi ada kelemahan ya, ada kelemahan pada organ yang terkena atau terjadi satu kondisi yang gerakan-gerakan yang tidak bisa disadari ya, volunteer ya. Atau terjadi satu flaccid namanya ya, kekakuan seperti itu. Nah, ini kehilangan motorik, tapi pada umumnya di tahap awal itu terjadi adalah kehilangan kekuatan, jadi kelemahan ya. Yang kedua, pada pasien-pasien stroke itu biasanya terjadi kehilangan komunikasi, ya, yang kita sebut sebagai afasia, ya, jadi ketidakmampuan untuk berbicara ataukah berbicaranya itu cadel, gitu, ya. Nah, stroke ini adalah sebagai penyebab utama, penyebab paling umum yang biasanya menyebabkan seperti itu. Yang ketiga adalah pasien biasanya juga menunjukkan gejala gangguan persepsi, ya, jadi ketidakmampuan untuk menginterpretasi sensasi. Jadi ada gangguan kalau diajak seperti kehilangan pemikiran yang seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak normal ya yang terjadi dari sisi sensasinya ya. Yang keempat adalah terjadi kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologik ya. Jadi gejalanya dari kesulitan dalam pemahaman ya, jadi pasiennya pelupa, jadi kurang motivasi oleh karena merasa bahwa sakitnya sudah
sudah sangat berat dan tidak mungkin untuk disembuhkan, itu menyebabkan terjadi penurunan motivasi untuk mulai hidup gitu. Nah, gejala-gejala yang lain adalah bisa saja memang terjadi satu disfungsi dari kandung kemih ya. Ya, dalam hal ini adalah terjadi inkontinensia urinarius, jadi ketidakmampuan untuk menahan kencing. Jadi kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi semuanya ataukah ada sebagian. Ya, sekali lagi ada 3 hal yang menyebabkan defisit neurologis ini. Yang pertama adalah posisinya, lokasinya di mana dari lesi itu. Yang kedua adalah besar kecilnya area yang terganggu, dan yang ketiga adalah ada tidaknya pembuluh darah kolateral yang membantu memperdarahi organ yang terkena itu. Jadi ini yang sangat berpengaruh ya untuk menimbulkan bagaimana tanda dan gejala dari stroke itu. Nah, seperti dari cerita tadi ya, dokter di IGD pada saat menerima pasien dengan dibawa oleh keluarganya dalam kondisi yang seperti itu, tentu dokter harus menegakkan diagnosa ya dalam menerima kondisi pasien yang seperti itu. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan tentu harus penanganan emergensi. Jadi dalam kondisi pasien dalam kondisi tidak sadar, kemudian dia mengorok, ya, kemudian mulutnya berbusa seperti itu, ya mungkin langkah-langkah untuk pemberian penanganan emergensi itu dilakukan lebih dahulu, ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi emergensinya sudah tertangani, pasien diberikan oksigen, kemudian penyumbatannya oleh karena ada busa di dalam mulut itu dibersihkan dulu sehingga saluran airway-nya menjadi bebas kembali sehingga pasien bisa bernapas ya. Kemudian dipasang akses IV line untuk memasukkan cairan ya, dipasangkan infus begitu. Dan tindakan-tindakan emergensi itu harus segera diberikan ya. Nah, kemudian kalau dalam kondisi pasien sudah mulai stabil baru akan dilakukan anamnesis. Jadi ditanya-tanya keluarganya, ini kenapa, bagaimana ceritanya, ya, kapan terjadinya, kenapa bisa begini, ya. Kemudian ditanya riwayat keluarganya seperti apa, ya, orang tuanya, kebiasaannya dari pasien ini seperti apa. Nah itu tentu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga itu bisa akan membantu nanti dokter mengarahkan pasien ini ke arah mana. Ya, yang selanjutnya dokter pasti akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini tentu juga akan mengarah pada bagaimana kesadaran umum dari pasien yang kita sebut sebagai GCS itu ya, Glasgow Coma Scale. Jadi ada skala coma scale-nya itu berapa ya, nanti akan diketahui. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, tekanan darah, nadinya, suhunya, pernapasan ya, itu kemudian dilakukan pemeriksaan fisik yang lain ya, termasuk kekuatan ototnya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari 2 pemeriksaan ini akan diambil satu pemeriksaan yang disebut sebagai pemeriksaan penunjang. Jadi salah satu pemeriksaan penunjang yang wajib ya dilakukan bila mana menerima kondisi pasien seperti ini ya, atau dalam kondisi yang seperti ini adalah pemeriksaan minimal adalah pemeriksaan CT scan. Nah, rumah sakit biasanya memiliki fasilitas seperti ini, ataukah kalau tidak itu biasanya bekerja sama dengan rumah sakit yang lain ya. Tapi pasien ini memang harus dilakukan pemeriksaan CT scan ya, karena ini harus karena dari hasil pemeriksaan itu kita bisa melihat apakah di otak dari pasien ini mengalami apa yang bisa kita lihat di sana ya. Itu cara penegakan diagnosa dari dokter ya. Nah, dari penegakan diagnosis itu misalnya sudah ditegakkan bahwa ini adalah stroke gitu ya. Ini adalah stroke. Nah, sekarang kita mau stroke yang mana? Ya, apakah kita kan kenal ada disebut sebagai ada 2 jenis stroke ya. Ada stroke non hemoragik, adakah stroke hemoragik. Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu? Ya. Pengertiannya kita seperti ini aja. Ringkasnya adalah apakah stroke itu apakah oleh karena perdarahan atau oleh karena bukan perdarahan itu ya. Jadi kalau oleh karena bukan perdarahan kita sebut sebagai stroke non hemoragik ya. Nah, ini suatu gangguan peredaran darah otak tanpa terjadi suatu perdarahan ya.
di mana ditandai dengan kelemahan pada satu ataukah keempat anggota gerak, atau kita sebut sebagai hemiparese, kemudian ada nyeri kepala, ada mual, muntah, pandangan kabur, dan disfagia ataukah kesulitan menelan. Nah, ini gejala-gejala yang umum yang terjadi bila mana pasien mengalami stroke non-hemoragik. Nah, stroke non-hemoragik ini dibagi jadi dua juga. Apakah dia mengalami stroke emboli ataukah stroke trombotik. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan ya. Jadi kalau stroke emboli berarti ada sesuatu yang lepas ya, mengikuti aliran darah kemudian menyumbat dia di area tertentu. Kalau stroke trombotik berarti memang pada area pembuluh darah tersebut memang terjadi suatu pertumbuhan trombos sehingga dia memang menyumbat di sana. Nah, lain halnya kalau terjadi stroke hemoragik ya. Kalau stroke hemoragik ini memang benar-benar oleh karena pembuluh darah tersebut mengalami kebocoran ataukah mengalami perdarahan ya. Nah, ini bisa terjadi di subarachnoid ataukah di area-area otak tertentu yang lainnya. Nah, biasanya kalau stroke hemoragik ini kondisinya lebih parah, lebih fatal ya. Bisa karena kesadarannya demikian cepat mengalami penurunan ya, kemudian suhunya kadang tiba-tiba langsung meninggi ya, nadinya cepat sekali ya, hemipleginya sangat ini, pupilnya juga mengecil ya, anisokor namanya, jadi antara pupil kiri sama pupil kanan itu tidak sama ya, kemudian bisa juga ada kondisi kaku kuduk. Nah, ini dari cerita anamnesis keluarga, kemudian disandingkan dengan pemeriksaan fisik, dokter bisa langsung menegakkan apakah pasien ini mengalami stroke hemoragik ataukah non hemoragik. Jadi kita akan tahu saat itu ya. Nah, ada satu kondisi lagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu secara awamnya itu mengenal sebagai stroke ringan gitu ya. Tapi secara medis kita kenal sebagai namanya transient ischemic attack ya. Jadi memang pasien tersebut sudah mengalami stroke ya. Jadi mengalami satu kondisi di mana ada serangan ya, tiba-tiba mengalami kelemahan bagian tubuh tertentu, ataukah kondisi pasien pada satu tiba-tiba sangat lemas sekali dan bisa terjadi kesadarannya sangat menurun, akan tetapi beberapa menit kemudian kondisinya menjadi cepat pulih kembali ya. Jadi kelemahan anggota bagian yang dia rasakan itu tiba-tiba sebentar lagi kemudian pulih lagi kembali. Nah, ini yang kita sebut sebagai transient ischemic attack ya. Itu terjadi karena pasokan darah yang menuju otak itu terganggu sesaat ya, hanya sesaat terganggunya. Jadi mungkin saja penyumbatan yang terjadi itu tiba-tiba langsung dia rilis, jadi sumbatannya hilang gitu. Jadi otaknya yang tadinya sempat ischemia, istilahnya kekurangan oksigen atau kekurangan darah, itu kembali lagi ada aliran darah ke sana sehingga kondisinya pulih kembali. Tapi Bapak Ibu, bahwa transient ischemic attack ini sebagai tanda awal ya, sebagai tanda awal bahwa bila mana ini akan terjadi serangan yang kedua itu biasanya akan lebih fatal. Nah, jadi ada kondisi-kondisi kadang tubuh kita itu memberikan satu tanda-tanda awal yang wajib kita kenali ya, sehingga dari sana kita akan bisa melakukan hal-hal untuk pencegahan supaya stroke yang memang akan terjadi itu tidak harus terjadi pada diri pasien itu ya. Jadi ini tambahan sedikit ya, sharing sedikit, ada kita sebut sebagai stroke ringan, itu sebenarnya yang kita istilah medisnya adalah transient ischemic attack. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa stroke ini adalah bukan penyakit sendiri ya, bukan penyakit primer, tapi penyakit ini adalah penyakit yang merupakan satu perjalanan satu penyakit primer. Jadi kita boleh dibilang ini komplikasi ya. Jadi komplikasi penyakit primer itu bisa menyebabkan salah satunya adalah stroke. Nah, kondisi-kondisi yang kita bisa lihat ya antara nomor 1 sampai nomor 10 ini, mungkin akan banyak ada lagi faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke. Tapi secara umum saya katakan bahwa
faktor risiko hipertensi, ya, kemudian penyakit kardiovaskuler, kolesterol tinggi, obesitas, peningkatan hematokrit, ya, kemudian penyakit diabetes. Pada ibu-ibu misalnya mengkonsumsi obat-obat kontrasepsi, ya, kemudian kebiasaan merokok yang demikian berat, dan salah satunya adalah penyalahgunaan obat-obatan, konsumsi alkohol yang demikian banyak dan lama, dan banyak lagi mungkin faktor risiko yang lain. Ya, jadi faktor-faktor inilah yang sebenarnya sangat tinggi sekali yang bisa menyebabkan tercetusnya stroke itu. Jadi Bapak Ibu, bila mana saat ini ya kita mengenal pada diri kita sendiri bahwa ada satu bagian, salah satu ataukah beberapa penyakit-penyakit ini memang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu yang saat ini sedang join di Zoom ini. Ayo kita perhatikan bahwa penyakit-penyakit ini bisa akan membawa satu penyakit kelanjutan, ya, yang kita sedang bahas ini adalah salah satunya adalah stroke, ya. Jadi kalau kita sudah memahami faktor risiko inilah yang akan menyebabkan stroke, ya tentunya dari sekarang kita memang harus mengendalikan, ya, penyakit-penyakit ini. Kalau memang ada penyakit hipertensi misalnya, ya kita memang harus mengendalikan hipertensi tersebut biar tekanan darah kita tidak terlalu tidak terlalu tinggi sekali. Sebab kita tahu kalau hipertensi yang tekanan darah kita yang terlalu tinggi pasti akan memicu terjadi perdarahan, ya. Kalau perdarahan yang terjadi di otak, ya pasti akan terjadi stroke. Ya, maka ayo kita konsumsi obat, ya, obat untuk menurunkan tekanan darah yang diberikan oleh dokter. Dan tentu juga kita tidak hanya tergantung pada obat. Jadi kebiasaan-kebiasaan bagaimana caranya menurunkan hipertensi, ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah juga mengikuti Zoom ini tentang seminar kesehatan tentang penanganan hipertensi, ya tentu hal-hal yang seperti itu ayo kita kerjakan seperti itu, ya. Demikian juga kalau punya penyakit kolesterol tinggi, tentunya ini punya potensi akan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Kita tahu kalau kolesterol tinggi, aliran darah juga akan menurun, ya. Kemudian ada risiko terjadinya penumpukan pada pembuluh darah yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini sangat rentan sekali untuk menyebabkan penyumbatan aliran darah, akibatnya apa? Terjadinya stroke juga, ya. Diabetes juga demikian, ya. Merokok, ya. Ini kalau kita jelaskan satu persatu itu akan kita bisa mengait-ngaitkan, ya, seperti itu, ya. Seperti tadi di cerita awal tadi pada pasien anak muda itu bahwa orang tuanya punya hipertensi, ayahnya, kemudian ibunya punya diabetes, dan keduanya sudah meninggal. Tentu ya kita tahu bahwa dua penyakit ini memang ada penyakit-penyakit yang diturunkan juga, jadi bersifat genetik juga kepada anak-anaknya. Jadi, nah kebetulan saja mungkin kematian dari penyakit stroke yang diidap oleh pengusaha muda itu merupakan satu bagian kelanjutan dari penyakit yang memang dia miliki, tapi karena dia tidak melakukan satu aware pada diri, sehingga ya terjadi satu kondisi yang memang tidak bisa dipertahankan oleh tubuhnya sehingga mengakibatkan stroke, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah 10 faktor risiko, ya, dan saya katakan di nomor 11 itu dan lain-lain, ya. Itu masih ada lagi penyakit-penyakit tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang bisa memang memicu stroke, ya. Nah, bagaimana cara penata laksanaan medisnya, ya? Dalam fase akut, ya, dalam fase akut, jadi pada saat 1 kali 24 jam, ya, pasien tersebut datang ke rumah sakit, tentu ada satu penanganan medis yang dilakukan. Nah, seperti tadi saya bilang, ya, pada saat pasien dibawa ke emergensi, tentu di sana yang paling pertama adalah mempertahankan fungsi vital dari tubuh pasien itu. Ya, yang paling sering dalam kondisi mengorok ataukah ada busa misalnya pada mulut pada pasien-pasien dengan stroke hemoragik itu biasanya adalah jalan napas dan pernapasan itu seringkali terganggu. Nah, kalau hal ini tidak ditangani dengan segera, maka kematian pasien
itu bukan disebabkan oleh stroke-nya, malah kematian pasien itu disebabkan oleh karena malah fungsi vital di organ parunya yang menyebabkan kematian. Nah ini kalau itu sampai terjadi, wah itu sudah penanganan yang tidak bagus ya. Nah, tapi yang rumah sakit, tukang dokter yang bekerja di emergency itu pasti tahu ya. Kalau kondisi yang seperti itu yang harus dilakukan penanganan pertama adalah tetap harus mempertahankan fungsi vital. Ya, kemudian yang selanjutnya itu dilakukan reperfusi dengan trombolitik ataukah vasodilatasi ya. Ini kalau stroke-nya itu merupakan emboli maupun oleh karena trombus ya, oleh karena penyumbatan. Jadi stroke non hemoragik. Jadi kalau terjadi seperti ini maka harus segera dihilangkan penyumbatannya baik oleh karena trombus maupun emboli. Jadi bisa dengan pemberian penghancuran trombus atau pembuluh darahnya dilebarkan, kita sebut sebagai vasodilatasi. Ya. Nah ini tujuannya adalah untuk mencegah peristiwa trombolitik untuk emboli. Nah yang selanjutnya adalah pencegahan terhadap peningkatan tekanan intrakranial ya. PIK itu tekanan intrakranial. Kita tahu bahwa kalau seandainya terjadi perdarahan ya di dalam otak, tentu ada volume tambahan yang terjadi pada otak ya. Bapak Ibu kan kita tahu kepala kita ini kan tidak berubah lagi ya dalam kondisi dewasa. Jadi volumenya sudah tetap seperti itu, tekanan intrakranialnya juga dalam kondisi normal ya. Sebab kapan kalau tekanan kranial itu meningkat, efek yang kita rasakan itulah nyeri kepala. Ya, nyeri kepala bisa sampai dalam tahap awal itu bisa koma gitu. Nah, kalau terjadi suatu perdarahan, tentu ada volume darah yang keluar dari volume otak yang normal. Ya, misalnya ada 100 cc tadi ya, berarti ada sekian milimeter kubik yang menambah tekanan intrakranial itu. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi peningkatan yang cukup besar, maka efeknya pasti akan pasti akan lebih berat seperti itu ya. Nah, biasanya kondisi-kondisi untuk penanganan medis ini biasanya pasien itu diberikan obat yang untuk menurunkan tekanan intrakranialnya, biasanya diberikan manitol biasanya ya. Ini kalau sudah dikonsulkan ke dokter spesialis saraf. Ya. Nah selanjutnya adalah mengurangi edema cerebral ya, biasanya diberikan diuretik. Ya jadi kalau ada pasien dengan stroke kemudian terjadi infak, ya area tertentu di dalam otak itu pasti akan mengalami pembengkakan. Ini proses peradangan ya. Kalau akibatnya adalah terjadi udem, membengkak ya, membengkak cerebral. Kalau pembengkakan oleh karena udem itu biasanya itu harus dikeluarkan dengan diuretik namanya ya. Nah, kalau terjadi perdarahan ya, kadangkala penanganannya itu memang harus dilakukan operasi ya. Jadi memang tidak semua stroke oleh karena perdarahan itu dilakukan operasi. Jadi tidak semua, tergantung dari lokasi dari stroke-nya, tergantung lokasi dari perdarahannya di daerah mana. Nah itu yang nanti bisa dilihat oleh pemeriksaan CT scan. Jadi kalau tempatnya memang di luar ya, pembuluh darahnya yang pecah itu memang di luar dari permukaan, itu biasanya dilakukan operasi oleh dokter. Jadi kadang ada pasien stroke kenapa dioperasi ya, maksudnya itu adalah yang pertama adalah mengurangi perdarahannya ataukah menutup area luka yang ditimbulkan pada saat terjadi perdarahan tersebut. Yang kedua adalah tentu menyingkirkan sisa-sisa darah yang keluar itu sehingga tekanan intrakranial pada pasien tersebut tidak meningkat. Ya. Yang selanjutnya tentu adalah upayanya tidak menyebabkan area otak yang rusak semakin melebar. Jadi itu beberapa tujuan ya tindakan operasi yang harus memang dilakukan. Jadi sekali lagi ada 5 tindakan medis yang dalam fase akut ini. Nah, dalam fase post akut, jadi kalau fase akutnya sudah tertangani, tentu dokter juga akan
melakukan satu penanganan lanjutan, ya. Lanjutan di sini maksudnya bagaimana kita bisa memperbaiki satu kondisi pasien yang sudah harus berada di luar rumah sakit, misalnya begitu, dia harus tetap dalam kondisi eksis, ya bisa bisa menjalani kehidupan walaupun dalam kondisi stroke, ya. Yang pertama tentu seperti saya bilang, gejala klinis yang bisa ditunjukkan tuh mengalami spastik paralisis, ya. Tentu dalam kondisi seperti ini beberapa pasien memang harus diberikan obat-obat untuk mengurangi spasme, ya, mengurangi mengurangi apa namanya, kekakuan seperti itu, ya. Yang kedua adalah program rehabilitasi, ya. Program rehabilitasi ini ada banyak macam, ya, tentu sesuai nanti dengan keluhan klinis yang ditunjukkan oleh pasien tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan psikososial. Ya, ini yang tadi psikososial ini karena dampaknya memang dari sisi penampilan, dari sisi motivasi untuk hidup, dari beberapa kadang-kadang pasien-pasien mengalami stroke ini mengalami penurunan, ya. Nah, ini penata laksanaan secara pada fase post akut, ya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang rehabilitasi, Bapak Ibu. Jadi pada pasien dengan stroke itu ada beberapa rehabilitasi yang memang harus dilakukan, ya. Kalau dia mengalami gangguan bicara, tentu harus dilakukan terapi bicara, ya. Kemudian masalah kelemahan tubuhnya, ketidakmampuan untuk berjalan, ketidakmampuan untuk mengangkat tangan, mengangkat kaki, menggerakkan tangan dan kaki itu memang harus dilakukan fisioterapi, ya. Kemudian secara psikologi, oleh karena kecemasan, oleh karena apa namanya, kemampuan motivasi untuk hidupnya sudah mulai berkurang dan sebagainya yang berhubungan dengan emosional, tentu ini harus dilakukan konseling psikologi, ya. Dan ada satu namanya terapi okupasi. Nah, jadi melihat satu treatment rehabilitasi yang demikian kompleks ini, penanganan untuk stroke itu tidak hanya dilakukan oleh dokter saja, Bapak Ibu, ya. Jadi ini harus penanganan yang secara komprehensif, baik dari dokter, perawat, ya, tenaga medis lainnya, dalam hal ini adalah fisioterapis, ya. Fisioterapis itu juga banyak banyak macam, ya. Ada yang fisioterapinya, ada yang terapi bicaranya, ada yang terapi okupasinya, dan juga melibatkan mungkin ya tenaga psikologis, ya, tenaga psikologi. Nah, ini jadi memang penyakit stroke ini sangat kompleks, ya, sangat kompleks, ya. Jadi sangat bersyukur, ya, Bapak Ibu yang bisa hadir di dalam Zoom ini, bisa mendengarkan, ya, edukasi yang saya sampaikan. Jadi jangan sampailah kita akan mengidap stroke ini, gitu, ya, karena demikian beratnya yang memang harus dilampaui, ya, oleh pasien-pasien yang seperti ini. Nah, saya lebih menekankan begini, Bapak Ibu, kenapa pasien tersebut harus menjalani fisioterapi, ya. Nah, kadangkala kejenuhan pasien yang dilakukan treatment itu pasti akan selalu ada, ya, karena merasa sudah lama sekali dilakukan fisioterapi, tidak membaik kondisi saya, tidak ada sesuatu yang saya dapat, ya, perbaikannya juga sangat kecil sekali sehingga mengurangi keinginan untuk melakukan fisioterapi. Saya katakan bahwa fisioterapi ini sangat penting, ya, harus dilakukan. Sekali lagi harus rutin dilakukan. Karena apa? Ya ini fisioterapi itu bisa mengatasi kekakuan otot. Ya, sebab kalau ini tidak dilakukan itu nanti anggota geraknya atau otot-otot bagian anggota gerak itu mengalami kekakuan yang luar biasa. Ini sulit nanti akan dikembalikan, ya. Fisioterapi juga bisa mengurangi rasa sakit, ya, karena pada saat fisioterapi itu akan diberikan satu, ya, penanganan mempergunakan alat, ya, misalnya dilakukan pemanasan. Nah, ini juga akan sangat mengurangi rasa sakit yang diderita, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan, ya, untuk bergerak. Jadi sekali lagi fisioterapi harus dilakukan secara rutin. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki
keluarga atau Bapak Ibu yang sedang join di sini juga sedang sakit stroke, jadi saran saya fisioterapi ya. Kalau memang kita tidak bisa melakukan fisioterapi sendiri, ya ada petugas yang bisa kita panggil, ataukah kita menuju ke tempat fisioterapi. Tapi kalau misalnya pun kita harus melakukan di rumah sendiri, ya paling tidak kita tahu tahapan-tahapan fisioterapi apa yang kita akan lakukan secara mandiri. Ya, sekali lagi intinya adalah kita memang harus melakukan fisioterapi. Nah, apa namanya, komplikasi dari stroke ini bisa juga terjadi. Jadi tadi stroke ini sudah merupakan komplikasi dari suatu penyakit yang primer atau bisa juga penyakit yang sekunder. Nah, stroke sendiri juga menyebabkan komplikasi juga ke kondisi yang lain. Nah, komplikasi ini kita bagi menjadi komplikasi yang akut ya dan komplikasi yang lanjutan. Nah, komplikasi yang akut ini bisa kita bedakan komplikasi neurologis dan non neurologis gitu. Nah, apa yang disebut sebagai komplikasi neurologis? Neurologis ini adalah komplikasi yang memang benar-benar terjadi pada otaknya langsung ya. Misalnya terjadi edema otak ya. Edema otak itu artinya pembengkakan pada daerah otak ya akibat dari kejadiannya stroke. Kemudian infaknya itu bertransformasi menjadi perdarahan. Bisa juga dari infak itu bisa terjadi perdarahan ya karena kelemahan dari pembuluh darah yang ada di daerah tersebut. Bisa terjadi vasospasme ya. Jadi pembuluh darahnya menjadi kaku ya, bisa terjadi hidrosefalus. Hidrosefalus ini ada penumpukan cairan begitu ya di dalam otak, dan bisa dalam kondisi tertentu terjadi kondisi kejang. Nah, ini kondisi-kondisi yang sifatnya neurologis. Nah, kalau yang sifatnya non neurologis itu pada kondisi stroke itu bisa terjadi hipertensi, ya, bisa terjadi hiperglikemia reaktif, bisa terjadi edema paru, bisa terjadi kelainan jantung dan aritmia. Jadi kelainan pada otak tersebut bisa juga menyebabkan satu kondisi di luar dari otak. Nah, ini yang kita sebut sebagai komplikasi non neurologis, ya. Nah, sebagai komplikasi lanjutan, ya, komplikasi lanjutan ini pengertiannya kalau pasien itu sudah lama menderita stroke, ya, kemudian kondisinya ini yang menyebabkan gangguan pada fisiknya, ya, yang gangguan-gangguan tersebut misalnya ya dapat berupa hidrosefalus yang obstruktif, jadi ada penyumbatan cairan otak ya, kemudian bisa juga terjadi bronchopneumonia. Bronchopneumonia ini biasanya oleh karena dia mengalami tirah baring yang lama ya, artinya tidur terus malas bergerak ya, atau pasien itu memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali sehingga hanya satu aktivitas yang dilakukan hanya tidur. Nah, salah satu komplikasinya itu memang bisa terjadi bronchopneumonia. Demikian juga kita sebut sebagai ulcus decubitus. Ya, jadi ada luka ya, ada luka pada daerah bagian tertentu yang mengalami penekanan ya, kemudian bisa juga depresi ya akibat dari perawatan yang lama di rumah sakit karena kesembuhannya tidak terwujud seperti itu ya. Nah, untuk anggota gerak atau otot-ototnya itu bisa mengalami kontraktur ya atau mengalami atrofi otot ya. Karena ototnya tidak digerakkan jadi dia mengalami pengecilan otot-ototnya, bisa juga kontraktur itu kekakuan begitu ya. Jadi dalam kondisi misalnya sikunya terlepit ke dalam begitu, kemudian diam begitu, tidak pernah diluruskan kembali sehingga pada saat dikembalikan itu sangat sakit sekali. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang bisa terjadi ya, komplikasi lanjutan ya. Nah, bagaimana dengan prognosis pada pasien ya? Jadi pasien stroke ini. Nah, prognosis pada pasien stroke dengan ischemic ya, itu biasanya dipengaruhi oleh umur ya.
umur, kemudian ada tidaknya penyakit sebelumnya, dan apa komplikasi yang ditimbulkan ataukah yang dimiliki pada pasien itu. Jadi untuk pasien dengan stroke ischemic ya ataukah non hemoragik, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi prognosisnya. Jadi kalau misalnya pada pasien ini umurnya muda ya, kemudian penyakit yang dimiliki misalnya tidak terlalu banyak, ya komplikasinya juga sangat sedikit, tentu ya prognosisnya pasti akan lebih baik. Jadi pengertian seperti itu. Tapi kalau umur pasien sudah sangat tua, kemudian penyakit-penyakit komorbidnya, penyakit sebelumnya juga banyak ya, dan dideritanya juga sudah lama sekali. Komplikasi yang ditimbulkan juga banyak sekali. Ya tentu prognosis pada pasien ini tentu akan lebih jelek seperti itu. Nah, kemudian bagaimana prognosis pada pasien dengan stroke hemoragik ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu ada 3 hal juga ya. Yang pertama adalah dari ukuran perdarahan ya. Ada berapa cc perdarahannya pada daerah itu ya. Tentu kalau semakin sedikit perdarahan, area yang mengalami kerusakan juga akan semakin sedikit. Nah, dampaknya juga pasti akan lebih sedikit, lebih kecil begitu ya. Lokasi perdarahan juga akan berpengaruh ya. Kemudian tingkat kesadaran dari pasien ini. Jadi kalau GCS-nya misalnya belum koma ya, GCS-nya hanya menurun saja sedikit misalnya ya antara 10 sampai 13 begitu misalnya, ya tentu akan lebih bagus ketimbang kalau GCS-nya adalah 3 gitu ya. Jadi ada 3 hal ini yang sangat mempengaruhi. Kadang kita punya keluarga tanya sama dokter, "Dok, bagaimana kira-kira keluarga saya yang kena stroke tadi?" gitu. Ya. Pasti jawaban dokter adalah, "Ya, saya lihat dulu ini di mana perdarahannya dan di mana berapa besar perdarahannya." Tentu ini pasti akan bisa dilihat dari pemeriksaan penunjang dengan CT scan. Jadi di situ kita bedakan, kita bisa melihat, kemudian tingkat kesadarannya kan bisa dilihat oleh dokternya. Jadi penggabungan ketiganya ini yang kan bisa menyimpulkan bahwa prognosisnya, wah ini prognosisnya mungkin sedikit tidak bagus Bapak Ibu. Jadi ya kita berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan penanganan. Padahal jawaban dokter adalah seperti itu. Ya, oke baik. Nah, ada teori yang Bapak Ibu, ada suatu penelitian oleh dokter yang bisa memperkirakan bagaimana kita bisa melihat prognosis tersebut ya. Ini ada skor perdarahan ya yang terjadi di intracerebral misalnya ya. Nah, ini angka-angka yang kita bisa pantau di sini ya. Nanti misalnya ada komponen yang bisa dilihat, ada GCS itu Glasgow Coma Scale ya. Kemudian umur pasiennya berapa, kemudian ini berawal dari infratentorial, tentorial ini artinya di saraf otak kecil ya. Kemudian berapa volume perdarahannya, perdarahannya terjadi di intraventrikular ataukah tidak. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Kemudian di paling kanan inilah skornya nanti. Nah, skor ini nanti kita akan jumlahkan berapa skornya. Kemudian ini interpretasinya nanti. Ya, kalau nanti ada interpretasinya di sini ada 6 ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian tingkat mortalitas dalam 30 hari berapa persen begitu ya. Kemudian ini kemungkinan pasien tersebut bisa berjalan secara mandiri dalam 12 bulan itu berapa persen gitu. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita memiliki keluarga yang baru pertama kali kena stroke seperti itu ya, nanti bisa kita cocokkan di sini gininya. Ini sekali lagi ini untuk yang perdarahan ya. Nah, sekarang kita coba mulai berlatih ya. Kita berlatih dari cerita saya tadi ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru join ya. Kemudian tadi sebelum pada awal saya ada menceritakan kondisi yang seperti ini ya. Pada pasien tersebut nanti coba kita lihat. Nah, ini pasien itu datang dengan kondisi koma. Jadi GCS-nya itu kalau koma itu berarti GCS-nya skornya 3 sampai 4
ya. Nah, kalau GCS-nya 3 sampai 4, ini kita skornya adalah 2 gitu ya. Jadi GCS pada pasien yang pengusaha muda itu datang dengan kondisi koma, berarti skornya adalah 3 skor GCS-nya maksudnya ini adalah 3 sampai 4. Nah, skor dalam penilaian ini adalah 2. Nah, umur pasien ini kan 35 tahun ya, berarti dia di bawah dari 80 tahun ya. Jadi kita skornya adalah 0 ya. Kemudian infratentorial ini pendarahannya awalnya dari bagian otak kecil, itu nilainya 1 ya. Kemudian volume perdarahan kan 100 cc ya, berarti dia lebih dari 30 cc, jadi nilainya adalah 1. Nah, kemudian dari hasil CT scan-nya kan di sana juga terlihat bahwa perdarahannya intraventrikuler, jadi nilainya adalah 1. Jadi itu. Jadi nilai 2, 0, 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi itu nilainya adalah 6. Nilainya adalah 5 ya. Jadi nilainya adalah 5. Jadi kita jumlahkan, nah ternyata hasil dari skor dari pasien itu ada pada total skor perdarahan intracerebralnya ada pada 5 sampai dengan 6. Ya, tingkat mortalitas dalam 30 hari itu 100%. Gitu, ya. Ya, tentu kalau sudah meninggal ya kita tidak berharap lagi kan pasien tersebut bisa berjalan atau tidak kan gitu. Ini tentu juga akan 0% gitu. Ya. Jadi pada pasien ini kesimpulannya adalah seperti itu, ya. Jadi pasien anak muda ini seorang pengusaha yang datang dengan kondisi sudah koma, kemudian hasil CT scan-nya menunjukkan perdarahan intrakranial, didiagnosis sebagai stroke hemorragik. Ya, kondisi-kondisi penunjangnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, Dok, bagaimana kira-kira pasien ini? Ya, dokter mengatakan bahwa tingkat kematian dalam 30 hari pada pasien ini adalah 100%. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Jadi anak muda, seorang pengusaha yang sangat masih energik sekali karena ketidakinginannya ataukah mungkin ketidaktahuannya bahwa dalam tubuhnya ada satu penyakit yang sudah mengidap ya, karena riwayat keluarganya juga orang tuanya misalnya ada mengidap penyakit kronis yang seperti itu, lupa ya bahwa kesehatannya untuk selalu dijaga itu ternyata diabaikan seperti itu. Jadi muncul kondisi yang sampai akhirnya ya sudah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak sadar. Nah, ya itu cerita tadi dan saya bisa kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya untuk membuat prognosis dari pasien itu seperti apa. Nah, kita akan mempelajari sekarang bagaimana tentang pencegahan pada pasien stroke ya. Sekali lagi ini pada pasien stroke ya, pada orang yang sudah menderita stroke. Yang harus dicegah itu adalah supaya jangan terjadi stroke yang berulang. Ya, jangan sampai pasien yang sudah stroke itu terjadi stroke berulang lagi. Ya, ini yang harus kita kendalikan. Ya, yang kita kendalikan adalah faktor-faktor risiko tadi itu, yang nomor 1 sampai nomor 10 tadi itu, yang tadi di dalam slide. Ya, dan ternyata Bapak Ibu ya, pencegahan bagi yang berisiko stroke juga sama Bapak Ibu. Ya, antara yang sudah stroke dengan orang yang belum stroke, ya pencegahannya adalah sama. Ya, itu apa? Memperbaiki faktor-faktor risiko. Ya, atau kalau misalnya kita tidak memiliki faktor risiko yang seperti ini, jangan sampai di perjalanan kehidupan kita ke depan, jangan sampai kita memiliki faktor risiko itu gitu ya. Misalnya sekarang saya umur 25 tahun atau 30 tahun, saya belum memiliki tekanan darah tinggi. Wah, jangan sampai di umur 50 tahun, jangan sampai di umur 60 tahun Bapak Ibu misalnya atau teman-teman memiliki penyakit hipertensi. Ya tentu dengan kondisi itu pasti akan mempunyai satu risiko yang lebih besar untuk terjadinya stroke. Jadi sekali lagi
pencegahan bagi pasien stroke dengan yang memiliki risiko stroke itu adalah sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi makanya hanya pada pasien stroke yang kita cegah adalah jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Tapi bagi orang yang hanya memiliki stroke, yang hanya memiliki risiko, ya faktor risiko, jangan sampai terjadi stroke. Itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Nah, Bapak Ibu, saat ini kan kita mengenal, ataukah kita sudah mengetahui makanan kesehatan kita, ya, terutama adalah SOP 100 plus dan SOP Subarasi. Nah, di mana sebenarnya peranan makanan kesehatan ini? Ya, kita tahu Bapak Ibu, ya, jadi SOP 100 juga produk upgrade-nya kita kenal sebagai SOP Subarasi itu kan memiliki kandungan produk yang cukup banyak, ya, yang dalam SOP 100 itu kita sebut sebagai marine placenta, itu yang nanti memiliki, ya, patennya nanti adalah sebagai efek untuk regenerasi sel, ya, kemudian memperbaiki sistem aliran darahnya. Nah, sedangkan pada SOP Subarasi oleh karena ada penambahan sarden peptide dan fruit flow peptide, ya, maka penambahan patennya juga ada penambahan, yaitu sebagai anti agregasi trombosit dan anti hipertensi. Nah, hal-hal yang dimiliki paten ini memang sangat sangat bagus sekali, ya. Jadi efek regenerasi sel tentunya pada organ sel otak yang mengalami kematian itu akan terjadi satu perbaikan oleh karena sel yang mati dan yang rusak itu kan tergantikan, ya, lambat laun. Kita tahu bahwa sel neuron itu sel yang sangat susah sekali atau sangat sukar sekali untuk diregenerasi, tapi dengan kemampuan tubuh, ya, dibantu dengan suplemen ataukah makanan kesehatan ini, ya, sesuatu itu bisa juga akan terjadi, ya. Kita lihat banyak, ya, pengalaman dari para member ataukah keluarga dari member yang mengatakan bahwa keluarganya membaik, ya, setelah mengalami stroke 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin yang 10 tahun, ya. Membaiknya itu adalah satu kesyukuran yang harus kita hargai, ya. Artinya kita meyakini bahwa penyakit stroke ini tidak akan bisa sembuh sempurna sedia kala, ya. Pasti akan ada defisit neurologis yang masih tersisa. Tetapi kesyukuran yang dinikmati pada pasien-pasien yang mengalami stroke itu walaupun perubahannya sangat sedikit sekali, tapi buat beliaunya itu adalah sangat yang luar biasa. Contoh, ya, ini contoh saja. Ada pasien stroke yang sedemikian lama tidak bisa tidur misalnya, ya, oleh karena rasa sakit yang dia derita, ya. Setiap malam menderita sakit, ya, sehingga tidurnya terganggu. Tapi pada saat mengkonsumsi SOP 100 ataukah mengkonsumsi SOP Subarasi, tidurnya menjadi lebih nyenyak misalnya. Nah, perubahan dari tidak bisa tidur menjadi bisa tidur, ya, sedikit begitu saja itu sudah sangat disyukuri sekali itu. Ya, perubahan seperti itu aja itu sudah membuat pasien itu merasa terbantu sekali itu. Apakah perubahan-perubahan yang lain juga bisa terjadi, ya? Ya, ini soal masalah waktu, ya. Karena apa? Tentu paten untuk regenerasi sel, kemudian perbaikan sistem aliran darahnya dan perbaikan yang lain tentu itu membutuhkan waktu. Ini masalah waktu saja sih sebenarnya, gitu, ya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, ya, regenerasi sel pada sel neuron itu pasti juga akan terjadi, ya. Kemudian dibantu dengan aliran darah yang semakin meningkat pada perbaikan sel tersebut, ya, karena sel yang baik tentu harus ditopang oleh aliran darah yang baik juga, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita mengkonsumsi SOP Subarasi, karena di sana juga ada kemampuan sebagai anti agregasi, kemudian juga kalau misalnya pasien menderita hipertensi, tentu di sana juga sebagai anti hipertensi.
dan kondisi-kondisi faktor risiko yang dimiliki pada pasien tersebut, sehingga ini akan sangat membantu sekali. Jadi dengan mengkonsumsi SOP 100 maupun SOP Subarasi itu, ya beberapa kondisi penyakit-penyakit komorbid itu juga akan diperbaiki secara otomatis, penyakit stroke-nya juga secara lambat laun juga akan diperbaiki seperti itu ya. Jadi itulah manfaat yang bisa didapatkan pada pasien dengan stroke bila mana mengkonsumsi SOP 100 maupun SOP Subarasi. Akan tetapi Bapak Ibu ya, keberhasilan dalam terapi stroke ini tentunya itu merupakan satu kombinasi ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri mengandalkan SOP 100 seperti itu atau SOP Subarasi saja mentang-mentang ada ini ya. Tapi yang saya katakan bahwa ini harus dilakukan secara sinergi. Jadi yang pertama, faktor-faktor risiko yang terjadi pada pasien itu, yang dimiliki pada pasien itu harus dikendalikan. Ya. Kemudian tindakan rehabilitasi itu harus dijalankan. Ditambah dengan terapi medikamentosa yang diberikan oleh dokter yang merawat ya saat di rumah sakit. Itu tetap harus diberikan, tetap harus dikonsumsi ya, di samping nanti adalah kehadiran dari SOP 100 maupun SOP Subarasi ini sebagai nutrisi kesehatan ya, itu sebagai pendamping. Jadi itu kesimpulan dari materi ini Bapak Ibu. Sekali lagi kesimpulannya bahwa kalau menginginkan bila mana memang sudah menderita stroke ya, untuk terjadi mempercepat perbaikan, maka faktor-faktor risiko yang dimiliki pada pasien tersebut memang harus dikendalikan. Sekali lagi harus dikendalikan, kemudian tetap melakukan rehabilitasi. Ya, obat-obat yang diberikan oleh dokter tetap harus dikonsumsi. Ya, kemudian kalau memang saat ini sedang mengkonsumsi SOP 100 maupun SOP Subarasi, itu silakan dilanjutkan ya, sesuai dengan takarannya berapa ya, tentu sesuai dengan indikasinya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada saat Q&A nanti ini, silakan hubungi saya di nomor sekian ya, ada nomor Instagram saya ya, silakan di-follow, ada juga Facebook saya, silakan ya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Oke, thank you dokter. Jadi kita mulai pertanyaan sebentar. Nah, ini ada pertanyaan. Dok, mau tanya, kalau misalkan saya ada gejala aritmia, atau enggak mungkin saya udah punya aritmia, udah kena aritmia, apa resiko stroke-nya lebih tinggi atau enggak ngaruh? Ya. Memang aritmia itu satu kondisi kelainan jantung yang memiliki risiko yang besar ya, karena aritmia kalau ditambah lagi dengan gejala penyakit jantung yang lain ya, kardiovaskular yang lain, itu bisa memicu timbulnya emboli ya. Jadi aritmia itu kan gangguan dalam ritme jantungnya. Jadi kalau misalnya nanti ada satu kondisi yang tidak bagus ya dalam kardiovaskulernya, itu bisa atau terbentuk trombos misalnya, dan trombosnya itu lepas ya dari biasanya pada katupnya, itu katup jantung ya bisa lepas, kemudian dia mengikuti aliran darahnya menuju ke otak, kemudian dia menyumbat salah satu pembuluh darahnya, itu bisa menyebabkan stroke. Jadi memang betul ya, aritmianya harus diobati dulu lah, itu istilahnya ya. Oke. Semoga menjawab ya tadi siapa tuh yang tanya. Oke, dok, boleh tampil misalnya. Apakah pasien
Kalau kekurangan kalium memang bisa ngarah ke stroke, Dok? Ya ini bukan dari kaliumnya langsung ya, tapi kalium itu kan juga bisa menyebabkan gangguan pada jantung ya. Nah itu maksudnya. Jadi bukan dari kaliumnya langsung yang menyebabkan seperti itu ya. Tapi sekali lagi begini Bapak Ibu ya, sesuatu hal yang tidak seimbang itu pasti akan tidak bagus. Ya, kalau kekurangan atau kelebihan ya yang menjadi kebutuhan dari tubuh kita itu pasti tidak bagus ya, tidak balance. Inilah kondisi-kondisi. Ya, kapan dia menyebabkan stroke? Ya, tinggal kita hubungkan saja penyakit apa yang mendasari nanti kekurangan dari kalium tersebut gitu. Ya. Oke. Kalau misalkan begadang, Dok, bisa nggak sih jadi micu stroke juga atau apa? Ini katanya dia bilang tidur larut malam dan pagi-pagi itu kepalanya suka pusing. Itu kan sebenarnya menurut kita mungkin kalau orang awam lumrah, atau kalau menurut dokter ada bahasa medisnya, atau ternyata sebenarnya ada kenapa-napa aneh gitu, Dok. Iya, bukan karena begadangnya menyebabkan stroke ya, tapi begadangnya itu bisa memicu penyakit tertentu yang menjadi faktor risiko terjadinya stroke ya. Contoh ini ya. Ya, misalnya kita ambil contoh Pak Angga lah misalnya karena kerja keras ya, harus begadang terus gitu ya, jadi begadang. Nah itu kan kita sesuatu yang kita tidak sadari, kadang itu stres ya, kemudian ada ketidakseimbangan lah untuk istirahat, bahwa otak kita ternyata butuh istirahat yang cukup gitu ya. Nah ini kan memicu hal-hal yang misalnya terjadi hipertensi ya. Misalnya juga terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, misalnya tiba-tiba nanti terjadi diabetes begitu. Nah kondisi-kondisi yang seperti inilah yang nanti bisa memicu gitu ya, memicu timbulnya stroke. Jadi bukan ya caranya seperti apa? Ya kurangi begadangnya, ya seperti itu. Jadi sebelum muncul penyakit hipertensi ya, penyakit diabetes misalnya ya, pemicu terjadinya penyakit tersebut adalah karena begadang, ya kurangi begadangnya. Ya kembali ke kehidupan yang normal. Kalau malam ya mungkin jangan terlalu larut malam misalnya tidur, atau kita punya jam tertentu memang kita harus istirahat. Nah seperti itu. Ya. Oke. Berarti saya juga nggak boleh ya, Dok ya? Oh saya ya bukan tidak boleh ya Pak Angga ya. Sebenarnya boleh mungkin ya, cuman diselingin nggak sih Dok atau apa? Ya maksudnya gini, tubuh kita kan punya adaptasi yang sangat bagus sekali ya gitu ya. Prinsipnya adalah jam istirahatnya itu memang harus sama itu, atau harus seimbang gitu ya antara jam istirahat dengan jam kerjanya. Jadi kalau misalnya kita kan dibutuhkan istirahat 6 sampai 8 jam gitu ya dalam sehari. Dan memang kita harus memenuhi waktu tersebut 6 sampai 8 jam. Artinya 18 sampai 16 jam itu memang kita pergunakan untuk tidak tidur gitu, itu beraktivitas. Nah, apakah itu bisa kita penuhi nggak? Misalnya Pak Aga bisa tidur jam 2 gitu ya. Nah, untuk 8 jamnya berarti dari jam 2 sampai jam 8 pagi dong kalau gitu. Untuk 6 jam minimal, jam 8 pagi sudah harus bangun kan. Jadi jangan sampai nanti jam 2 kemudian jam 4 udah bangun gitu. Karena harus pergi kantor, jadi kita harus jam 4 saya harus bangun lagi. Berarti bayangkan sekian lama tubuh kita tuh dipaksa tidurnya hanya 2 jam, 3 jam begitu. Ya bisa kebayang, jadi itu pasti akan tidak bagus lah itu. Sorry Dok, jatuhnya itu jadi bisa mungkin jadi kebiasaan atau pasti akan keserang sesuatu Dok? Maksudnya kebiasaan kan ada nih orang yang kayaknya udah kayak ketempa gitu loh Dok. Jadi kayak misalkan dari muda nih, dari umur 20 tidurnya udah kayak begitu, siklusnya apa, kebiasaan sampai tuanya kayak begitu, dan mungkin kalau dilihat dari luar nggak kenapa-napa, tapi kan kita nggak tahu jeroannya ya. Ya, ya dalam usia muda sih mungkin karena semuanya masih bagus gitu kan ya. Jadi penampakan dalam tubuhnya tidak ada apa-apa karena semuanya masih diadaptasikan. Tapi kapan nanti kondisi tubuh sudah mulai usia sudah mulai tua ya, kemampuan organ vital kita sudah mulai menurun, ditambah dengan kondisi-kondisi komorbid misalnya sudah mulai muncul. Nah, ini pasti akan memiliki satu kondisi yang lebih berat ya, ketimbang kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kondisi yang seperti itu. Sama-sama dia kena stroke,
ya. Misalnya ya, nggak apa sama-sama dia terkena stroke, tapi pada pasien yang satu itu sudah dimulainya kebiasaan jeleknya dari dulu misalnya, ya. Yang pasti kondisi stroke-nya masih lebih jelek daripada yang tidak memiliki kebiasaan yang seperti itu. Itu pasti, ya. Ya. Oke. Ya itu sharing aja sih, Pak Angga ya. Iya, nggak apa-apa dok. Itu kan bisa mungkin jadi ilmu juga kan buat yang lain maksudnya. Ya. Sama Ya. dok, ada yang nanya dok. Saya nggak tahu dokter mungkin pernah ada pengalaman atau enggak. Cuman boleh nggak sih dok sharing seversinya dokter? Pertolongan pertama apa sih kalau misalkan kita nih contoh ada saudara atau ada siapa kena gejala stroke itu kan langsung yang maksudnya yang tiba-tiba tangannya lumpuh sebelah gitu ya, lumpuh sementara sebelah, atau yang kayak nggak bisa gerak atau mulutnya miring langsung kayak begitu kan beberapa ada. Harus ngapain dok? Selain bawa ke rumah sakit ya dok? Ya, tentu kalau pasien yang atau keluarga kita yang mengalami stroke kan kita tidak tahu ini stroke-nya jenisnya apa kan gitu ya. Betul. Yang pasti kan kita tahu oh ini gejala stroke nih gitu kan. Ya yang pertama yang harus kita awasi itulah jalan napas. Nah itu. Jadi jalan napas itu memang harus longgar. Jangan sampai jalan napasnya tersumbat, Pak. Ya seperti tadi contoh dalam ilustrasi pasien itu kan. Kalau pasien dengan stroke hemoragik itu biasanya ada gejala-gejala ngorok gitu ya. Karena apa? Karena kesadarannya itu sudah sangat turun sekali. Nah, ngoroknya itu oleh karena pangkal lidahnya itu jatuh ke belakang ya. Jadi menutupi jalan napas. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Jadi kepala itu ditengadahkan sedikit gitu. Ya, jadi jangan sampai pada saat kita mengangkat keluarga kita yang kena stroke itu kepalanya kita angkat lebih tinggi sehingga menjadi begini ya, menunduk begini. Nah, ini pasti akan nanti mengganggu mengganggu oksigenasi oleh karena apa? Saluran napasnya ketutup dia gitu. Nah, itu tips ya yang harus kita jalankan ya. Kalau misalnya kita kita menemukan keluarga yang dalam kondisi tidak sadar ya, bukan hanya karena stroke saja sih ya, dalam kondisi yang tidak sadar. Tapi kalau misalnya kita menemukan keluarga kita yang stroke dengan yang non hemoragik itu biasanya tingkat kesadarannya itu masih ada, ya walaupun sudah menurun ya. Ya misal kalau kita tepuk-tepuk misalnya kita panggil-panggil namanya, misalnya dia masih bisa gitu berarti itu dia masih sadar sih gitu ya. Itu artinya kalau sudah bersuara itu menandakan bahwa jalan napasnya tuh clear, artinya bebas gitu ya. Nah, jadi kita sudah aman itu gitu. Nah, yang kita harus waspada itu kalau misalnya keluarga pasien itu dalam kondisi yang tidak sadar. Ya kalau pasien kondisi tidak sadar kan dia pasti tidak bisa mengeluarkan suara gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, jalan napasnya yang paling kita sudah. Ya sambil kita membawa pasien segera ke rumah sakit. Itu aja sih, Pak. Oke dok. Itu mungkin pengalaman juga ya, maksudnya bukan pengalaman sih, amit-amit banget sih ada pengalaman kayak begitu, cuman ya seenggaknya biar teman-teman tahu, jadi nggak panik-panik gimana banget kan maksudnya, kalau ada yang kayak begitu. Ya. Oke, next-nya, dok kalau penyakit jantung turunan itu bisa ngarah ke stroke nggak? Ya sekali lagi kalau kita lihat dalam slide ya, faktor-faktor resiko gitu ya, faktor-faktor resiko. Jadi hipertensi, kondisi gangguan kardiovaskuler yang lain. Kardiovaskuler itu maksudnya yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kalau jantung turunan maksudnya itu mungkin penyakit jantung yang diturunkan ya. Kalau dia misalnya punya hipertensi, apakah itu juga nanti akan mengarah ke keturunannya juga anaknya juga mengalami hipertensi ya, punya potensi, saya katakan punya potensi terjadinya stroke. Ya, jadi itu jawaban saya. Jadi bukan apakah nanti akan kena stroke, enggak juga, saya katakan, tapi punya potensi ya kalau hipertensinya tidak tertangani dengan baik. Itu kuncinya sih. Ya, kalau punya hipertensi tapi tertangani dengan baik, artinya tekanan darahnya terlalu normal, ya kondisi-kondisi yang lainnya juga normal. Ya, apakah ada risiko
tetap juga ada risiko, tapi kecil risiko kena stroke-nya gitu maksudnya. Ya. Oke. Ini tuh gara-gara mau praktek. Dulu kan infeksi saluran pembuangan. Bentar, disebutkan kemarin ada 10 penjara mantan terdakwa. Gak apa-apa Bu Liliana, ini nanti ada rekamannya, bisa dilihat lagi yang dokter Buananya. Apakah teknik tarik lidah? Tarik lidah dok. Saya pernah dengar sih, tarik lidah untuk pasien stroke itu dibenarkan dalam dunia medis atau enggak? Tarik lidah? Maksudnya apa saya ya? pernah dengar doang, nggak tahu kayak kalau katanya ada yang bilang di lidah itu ada saraf-saraf yang bikin stroke-nya jadi mending atau yang kayak gimana gitu. Saya pernah baca aja sih, saya lupa di mana itu deh. Udah lama banget. Ya itu mungkin Maksudnya terapi alternatif dok, saja sih. Ya alternatif gitu loh. Ya. Secara medis sih nggak ada sih untuk itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan bagus Pak dari Bu Anggita Aprilia ya. Oke. Saya mau bertanya apakah benturan pada kepala yang keras dapat memicu timbulnya stroke untuk beberapa tahun yang mendatang. Nah ini ya kalau benturan di kepalanya itu menyebabkan terjadinya perdarahan ya menyebabkan terjadinya perdarahan pada saat itu ya itu bisa memicu timbulnya stroke ya artinya pembuluh darahnya pecah pada saat itu ya jadi apakah itu kan sekian tahun mendatang ya mungkin kemungkinannya kecil ya kalau misalnya tidak terjadi apa-apa ya itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, apakah pasien stroke dalam kondisi koma aman untuk berpindah rumah sakit? Apakah akan memburuk keadaan pasien ataukah tidak? Nah, ini mungkin pengetahuan tambahan buat Bapak Ibu ya. Misalnya mungkin ini pernah ada keluarganya ya. Rumah sakit tersebut tidak mampu untuk menangani pasien stroke. Pak keluarganya dalam kondisi koma, apakah ini layak ditransfer nggak ke rumah sakit yang lain? Itu mungkin maksudnya. Perpindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain itu juga ada pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu ya mungkin Bu Anggi ya kalau kondisinya memang tidak stabil itu tidak bisa dilakukan perpindahan harus distabilisasi dulu. Nah stabilisasi yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda vitalnya ya dan tingkat kesadarannya. Kalau tingkat kesadaran mungkin kalau sudah koma ya mungkin tidak bisa segera diperbaiki tapi tanda-tanda vital ya terutama adalah tekanan darahnya, kemudian saturasi oksigennya dalam hal ini adalah saluran napasnya dan oksigenasinya, kemudian suhunya dan lain sebagainya itu harus distabilkan dulu ya. Nah tentu dalam saat transfer itu harus ada alat yang menunjang untuk kestabilan tanda vital ini. Nah kalau kondisi tersebut memang tidak bisa dipertahankan pada saat kita perpindahan ya ngapain memindahkan pasien toh juga dalam perjalanannya juga akan memburuk kan seperti itu. Nah ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah itu jawaban saya mungkin dari Bu Anggi ya, Bu Anggita. Silakan Pak Angga untuk pertanyaan yang lain. Oke dok, pemirsa terima kasih God bless. Dok, untuk salah satu proses pemulihan stroke itu kan fisioterapi. Apakah ini ada yang tanya, fisioterapi itu bisa diganti dengan akupuntur atau itu dua hal yang berbeda fungsi atau gimana dok? Untuk stroke ya kita bilang. Itu dua hal yang berbeda ya. Saya mungkin tidak punya kemampuan untuk menjelaskan secara detail tentang akupuntur ya, tetapi secara fisioterapi ini untuk latihan gerak ya. Jadi memang pasien itu dilatih untuk melakukan gerakan-gerakan ya, terutama pada anggota geraknya yang mengalami kelemahan. Ya tentu dengan latihan yang rutin ya, kemudian sebelumnya memang dilakukan terapi-terapi yang lain ya, misalnya untuk pencegahan rasa nyeri, rasa sakit, begitu biasanya didahului dengan pemanasan, kemudian setelah itu baru dilakukan latihan jalan, latihan gerak seperti itu ya. Nah, maksudnya itu adalah sama dengan kita bahwa otot-otot yang tidak bergerak
itu ketakutannya adalah mengalami atrofi, ya, atau dia mengalami kita sebut sebagai kontraktur gitu ya. Nah ini yang harus dilakukan pencegahan. Jadi otot anggota gerak yang memang tidak bisa digerakkan oleh tubuh kita sendiri itu memang harus dibantu oleh dengan organ yang lain ataukah dibantu oleh orang lain gitu. Supaya apa? Otot itu juga harus berkembang ya supaya tidak mengalami atrofi. Maka dilakukanlah fisioterapi. Jadi itu. Makanya saya bilang kalaupun misalnya pasien tersebut sudah di rumah ya, sudah tidak lagi di rumah sakit ya, di rumah tuh harus dilakukan latihan secara rutin ya. Jadi jangan dibiarkan pasien stroke itu diam ya, oleh karena kasihan misalnya ya, oleh karena rasa nyeri maka enggak usah dulu gitu ya. Tentu kalau kondisi ini didiamkan terus itu akan sangat jelek prognosisnya. Itu catatan saya ya, mungkin bisa dipahami buat Bapak Ibu ya. Jadi harus ada latihan fisioterapi. Kalau mau ditambahkan dengan tindakan-tindakan alternatif yang lain yang sifatnya memang untuk membantu itu disilakan. Ya, misalnya dengan akupuntur ataukah tindakan-tindakan alternatif yang lain itu disilakan aja. Saya enggak punya sepanjang memang tujuannya adalah untuk memperbaiki ya. Itu Pak. Oke dok. Ini ada satu lagi Pak yang bagus dari siapa ini? Ed Siuni Sukoharjo ya. Oke. Ya, dok suami usia 50 tahun ya, punya riwayat diabetes dan sekarang mengalami stroke karena tensinya 180. Nah, sekarang tidak bisa digerakkan separuh tubuhnya, juga tidak bisa bicara. Nah, hasil pemeriksaan karena ada penyumbatan ya, ada penyumbatan. Jadi ini stroke non hemoragik ya. Walaupun misalnya tensinya 180 ya, tapi oleh karena dia memiliki diabetes, jadi bisa juga memang. Ya, apakah bisa pulih untuk bicara dan ingatannya? Nah, ini. Saya katakan bahwa ini harus dilakukan satu terapi yang komprehensif ya. Jadi tidak bisa hanya dengan satu terapi saja gitu ya. Seperti tadi saya katakan keberhasilan terapi stroke ini itu harus yang pertama adalah kita kendalikan dulu faktor-faktor resikonya yang dimiliki oleh suami dari ibu ini adalah dia memiliki diabetes dan memiliki hipertensi. Jadi itu penyakit-penyakit sebagai faktor risiko ini harus dikendalikan. Ya, diabetesnya harus dikendalikan, tensinya juga harus dikendalikan. Nah, yang kedua harus menjalani rehabilitasi. Ya, di samping ada kelemahan tubuh, berarti pasien harus dilakukan fisioterapi. Ya, karena tidak kemampuan untuk berbicara, maka dilakukan terapi bicara. Ya, terapi okupasi untuk ingatannya. Ya, tentu ini harus kolaborasi ya, ditambah lagi dengan terapi-terapi obat ya dari dokter yang apakah itu nanti menunjang ataukah mengurangi faktor risiko yang tadi itu. Ya, kalau misalnya ini tentu suami dari ibu ini pasti sudah diberikan makanan kesehatan apakah SOP maupun Subarasi silakan saja ya. Saya memiliki keyakinan kalau kombinasi dari keempatnya ini dilakukan dengan baik ya, tentu apa yang diharapkan seperti tadi apakah bisa bicaranya bisa pulih, ingatannya bisa pulih ya. Dan satu lagi ya, support dari keluarga. Ya, support dari keluarga itu sangat penting karena ini dari sisi psikologis pasien itu memang harus terus ditingkatkan ya. Jadi motivasinya untuk mulai membaik itu harus ditingkatkan. Nah, kalau ini kombinasi ini dijalankan dengan baik sekali ya. Apa yang diharapkan dari ibu ini untuk kepulihan dari kondisi suaminya itu bisa akan terjadi ya. Itu jawaban saya Pak untuk ini sangat bagus sekali sih pertanyaannya ya. Oke. Mungkin saya cari pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya, silakan. Oke, benar.
Untuk sebutkan menyembuhkan kelenjar getah bening. Wah, pertanyaan-pertanyaan overclaim ya, banyak sekali. Jangan tanya yang begitu-begitu ya, teman-teman ya. Bisa menyembuhkan, nggak bisa menyembuhkan, nggak, itu mengerikan. Bisa membantu proses apa ya, dok? Bahasa tepatnya ya, dok ya. Apa itu? Contoh, kayak misalkan ada yang tanya kanker paru-paru, ada yang tanya tentang getah bening, dan semuanya bilang menyembuhkan gitu loh. Mungkin bahasa yang lebih tepatnya apa ya, Ya, dok? Sekalian kita edukasi juga gitu. menyembuhkan mungkin tidak ya, tapi memperbaiki ya, memperbaiki kondisi umum, memperbaiki, mensupport ya seperti itu ya. Sekali lagi, stroke pun itu tidak bisa disembuhkan. Ya maaf, tapi diperbaiki ya, diperbaiki tingkat komplikasinya misalnya, diperbaiki kekuatannya misalnya gitu. Ya, itu Pak. Oke. Oke, ini saya baru dapat pertanyaan lagi, yang pertanyaan personal mungkin menurut saya. Dok, mama saya udah 2 kali stroke. Jantung, ada masalah mungkin di jantung, hipertensi, kolesterol, udah minum obat jantung selama 23 tahun, dok. Sekarang udah cobain minum Subarasi dan Utsu sehari 4 saset masing-masing mungkin, pagi dan malam. Sekarang jantung bengkaknya tidak ada lagi, tapi masih ada penebalan. Udah minum Suba dan Utsu total 6 kotak sampai sekarang. Berapa lama lagi kira-kira, dok? Maksudnya kalau harus minum berapa lama lagi? Apakah mungkin pertanyaannya ini sebenarnya apakah cukup segitu aja, ataukah harus ditambah lagi, ataukah mungkin harus ngapain lagi gitu loh, dok, biar berangsur normal Ya. mungkin pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Sudah menyampaikan dosisnya sekian, kemudian perubahan yang terjadi adalah sekian, itu, wah, saya sangat apa namanya ya, terharu gitu ya, saya mendengarnya perubahan itu ya. Walaupun minumnya sudah dosisnya, saya anggap itu sudah sangat optimal sekali ya, pemberiannya 4 saset gitu ya. 2 jenis lagi ya, Subarasi sama Ursukusi itu. Ya, saya sih berharap perbaikan-perbaikan yang lain juga akan terjadi ya. Masalah waktu saja, saya juga tidak bisa menentukan sampai kapan begitu ya akan terjadi perubahan lagi. Pokoknya semasih ada kemampuan ya, dalam hal ini pendanaan ya, silakan dikonsumsi. Dosisnya kalau saya anggap sudah ada perubahan, berarti dosis itulah yang menjadi kebutuhan buat pasiennya. Artinya dipertahankan saja dosisnya seperti itu ya. Minum secara rutin, secara konsisten ya. Ya, yang pasti karena SOP ini memang patennya memang adalah untuk itu ya. Ini soal waktu saja ya, soal waktu saja. Saya juga berharap semoga kondisi pasien akan menjadi lebih baik ya. Penebalan yang ada pada jantung misalnya seperti itu, kapan akan mulai ya, saya yakin kondisi-kondisi perbaikannya pasti akan terjadi ya. Masalah kapannya saya juga tidak bisa menentukan waktunya kapan begitu ya, karena ini bukan hitungan matematika, boleh dibilang begitu ya, mohon maaf. Tapi sekali lagi, bagi yang rutin, bagi yang konsisten, bagi yang yakin bahwa produk ini akan memberikan perbaikan, silakan terus dikonsumsi. Itu Pak Angga. Oke, dok. Ya. Ya gitu, cukup sih. Ini udah mau jam 5. Ada lagi? Ini ada yang pertanyaan, mungkin pertanyaan-pertanyaan serupa yang ini, Pak, saya kan hipertensi sudah hampir. Nah, mungkin ini terakhir nih, dok. Ada yang tanya, ini penting menurut saya. Dok, kalau misalkan paman saya hipertensi udah 15 tahunan, ada efek samping nggak sih, dok, kalau konsumsi obat hipertensi seumur hidup? Jadi darah naik dikit minum, darah naik dikit minum. Apa ginjal kali ya, dok ya? Ya. Masalah ada efek samping ataukah tidak, ya itu tentu ditentukan dengan jenis obat yang diminum ya. Obatnya apa tentu nanti bisa dibaca di sana ya, di literaturnya, efek sampingnya apa, komplikasinya apa ya, tentu dengan pemberian dalam jangka waktu yang demikian lama ya,
15 tahun seperti itu, tapi kondisinya sekarang masih bisa tetap beraktivitas, berarti kan efek sampingnya mungkin saja sangat kecil kejadiannya di dalam tubuh pada pasien ini gitu ya. Ya tentu sekarang begini ya, obat yang memang dikonsumsi secara kronis ya, secara lama itu pasti membutuhkan satu penelitian yang demikian lama juga ya untuk melihat efek-efek apa saja yang bisa terjadi pada organ-organ ya. Apakah terjadi pada hepar, terjadi pada ginjal dan lain sebagainya. Dan untuk bisa dilepaskan ke masyarakat sebagai konsumsi itu pasti melakukan penelitian klinis yang lama, maksud saya begitu ya. Tapi memang obat tersebut memang harus dikonsumsi gitu masalahnya ya. Jadi tidak usah memikirkan efek sampingnya, pokoknya kalau memang obat tersebut memang harus dikonsumsi, dan kalau sudah dilepaskan ke pasaran itu sebenarnya memang obatnya itu boleh dibilang itu memang ya aman lah gitu ya untuk penderita-penderita itu. Sebab kalau dia tidak konsumsi itu ya sakitnya, hipertensinya pasti akan lebih berat gitu masalahnya kan gitu ya. Jadi jangan ketakutan itu membuat kita jadinya sempit berpikir ya, sehingga kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, memang kita sih menginginkan semuanya lepas dari obat, tapi kan penyakit-penyakit yang seperti itu akan susah kan kita mau melepaskan dari obat ya. Ya saya sangat mensyukuri kan karena produk makanan kesehatan kita ini bisa membantu untuk itu. Ya paling tidak dengan perbaikan yang diberikan oleh SOP Subarasi maupun SOP 100 ya maupun Usukusi itu bisa mengendalikan ya dosis obat yang kita konsumsi atau jenis obat yang kita konsumsi itu menjadi lebih sedikit. Itu aja perubahan yang sudah sangat luar biasa kalau saya lihat itu ya. Jadi menurut saya nggak usah terlalu berat dipikirkan untuk masalah yang itu ya, dikonsumsi secara rutin sesuai dengan dosis yang diindikasikan oleh dokter ya. Saya kira tubuh pun juga akan menyesuaikan untuk itu. Oke, itu Pak Angga kesimpulannya. Oke dok, thank you. Thank you dokter hari ini nemenin saya dok ya, sore-sore. Sama-sama. Okay. Thank you juga buat teman-teman semua mungkin yang ngerayain Lebaran. Sekali lagi saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya yang rayain. Ya, saya juga ya. Ya, oke. Happy weekend Pak Angga. Ya. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Kita doakan ya. Kita doakan gini Pak Angga. Sehat kan? Ya, gimana? Kita doakan semoga liburan ini tidak menyebabkan angka kesakitan COVID terus naik lagi ya. Buat Bapak Ibu yang masih join di sini, mungkin saya berpesan ya mungkin supaya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ya, tetap harus protokol kesehatan tetap harus kita jaga ya, sama-sama kita jaga. Semoga COVID ini bisa semakin lama mereda begitu, sehingga kita memang benar-benar kembali ke new normal gitu ya. Dan kita bisa bertemu di Bali bulan Juni nanti gitu. Mantap, kita main ke kandangnya Dokter Buana nih. Jadi kita biasanya tandang Dokter Buana, ini kita main ke rumahnya Dokter Buana di Bali. Ya, silakan. Oke, kalau gitu. Ya udah teman-teman, thank you teman-teman buat waktunya. Thank you yang udah hadir. Ya, terima kasih. Kita berdua. Thank you, Dok. Terima kasih. Selamat sore semua.